Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta sangat menaruh perhatian bagi pesepeda karena sepeda merupakan kendaraan ramah lingkungan alias bebas polusi. Jalur khusus dengan dipasang beton hingga menyiapkan jalan layang non-tol bagi pesepeda, bahkan membangun tugu sepeda. Bermacam keistimewaan ini mengundang kontroversi. Jalur sepeda sepanjang 11,2 km membentang dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Hanya sepeda yang boleh melintas di jalur ini dan kendaraan lain akan dijatuhi sanksi jika nekat melaluinya. Jalur ini sangat membantu pesepeda di tengah lalu lalang kendaraan di ibu kota. Pemprov DKI Jakarta memang tengah menggalakkan kendaraan ramah lingkungan setelah sebelumnya kota yang dipimpin Anies Baswedan ini sempat didaulat sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Bahkan Anies berencana membuat jalur lintasan khusus sepeda sepanjang 500 km. Sementara saat ini jalur yang sudah terbentuk baru sepanjang 63 km. Tahun ini ditargetkan dibangun 101 km lagi. Tak hanya menyimpan jalur khusus sepeda, Pemprov DKI juga membangun tugu sepeda dengan biaya 800 juta rupiah. Biaya berasal dari pihak swasta. Tugu sepeda ini sengaja dibuat sebagai penanda meningkatnya pengguna sepeda saat pandemi COVID-19. Semua jenis sepeda boleh mengaspal di jalur khusus sepeda sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Tamrin dengan kecepatan 25 km per jam. Lalu bagaimana nasib sepeda balap atau road bike yang dapat melaju hingga 60 km per jam? Tidak perlu menunggu lama, Pemprov DKI langsung mempersilahkan pesepeda balap menjajal Jalan Protokol Sudirman hingga Jalan MH Tamrin. Jalur paling kiri atau di sebelah jalur sepeda di luar non-balap disiapkan bagi pesepeda road bike. Tetapi masih saja didapati pesepeda balap yang melanggar aturan dengan berkendara di bukan jalurnya. Ini terlihat pada uji coba di hari ketiga Rabu pagi. Salah seorang pengguna road bike menyambut baik uji coba Jalan Sudirman hingga Jalan MH Tamrin menjadi jalur perlintasan road bike mulai pukul 5 hingga 6:30 pagi dari Senin hingga Jumat. Bagus sekali ya, kita demi keamanan bersama, demi keamanan para penggoes, road bike maupun bagi keamanan pengguna jalan lainnya. Selain mengaspal di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin, pesepeda road bike ini juga diizinkan menggoes di Jalan Layang Non-Tol Tanah Abang, Kampung Melayu. Namun di jalan layang ini mereka hanya dapat melintas setiap hari Minggu pukul 5 hingga 6:30 pagi. Jalan layang yang dilarang bagi sepeda motor karena anginnya kencang saat di atas, tetapi menurut penelitian Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya, jalan layang ini aman bagi pesepeda balap. Kenapa di jalur ini untuk road bike? Kita pahami bahwa di tengah-tengah animo masyarakat dalam menggunakan sepeda ada pemisahan kecepatan. Jadi untuk sepeda road bike rata-rata kecepatannya ada 40 km ke atas. Sementara untuk turun road bike itu 20 sampai 25 km per jam. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan amanat undang-undang, maka harus dilakukan pemisahan. Namun jalur khusus di DKI Jakarta ini menimbulkan kecemburuan bagi armada roda 2 lain yaitu sepeda motor. Mereka menilai Pemprov DKI bertindak diskriminatif dan terlalu mengistimewakan pesepeda, padahal pesepeda tidak membayar pajak. Menurut mereka, pesepeda hanya membuat jalan raya menjadi semakin sempit dengan makin menjamurnya pesepeda. Ya gimana kalau udah ketentuannya gitu ya, mau gimana lagi? Mungkin karena yang punya orang kaya kali ya, jadi diistimewakan. Sedangkan kan motor bayar pajak. Ya menurut saya sebenarnya sih terganggu mas dengan adanya itu. Jadi jatuhnya jalur itu jadi tambah sempit. Udah mobil banyak, ditambah ada jalur sepeda. Lah motor mau ngambil jalur mana? Tak hanya dari kalangan pesepeda motor, penolakan juga datang dari sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Mereka mengingatkan Pemprov harus betul-betul mengkaji aturan lintasan road bike.
Pesepeda balap seharusnya menggunakan velodrome dan bukan jalan raya. Pemprov DKI juga diminta lebih bijaksana menggunakan APBD untuk menyelesaikan masalah utama di ibu kota. Harus jawab untuk apa? Kemudian berapa banyak yang mau pakai itu road bike itu? Yang berikutnya, kalau dia sepeda itu bagian dari transportasi publik, maka harusnya lewat jalur-jalur yang ditetapkan sebagai jalur sepeda. Hargai juga rekan-rekan yang mungkin ingin mengedepankan transportasi yang bebas polusi, ya disediakan memang jalur sepedanya. Tapi saya kira kalau ingin menghargai itu harus proporsional dan tidak boleh mengesampingkan prestasi atau kontribusi dari pihak-pihak lain yang juga merupakan pemakai jalan. Sementara Wakil DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang menunjukkan keberpihakannya kepada pengguna sepeda. Tetapi ia juga menolak jika jalan layang diizinkan bagi pesepeda balap. Apresiasi Pemprov DKI Jakarta yang terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya teman-teman yang gemar bersepeda. Tetapi harus ada kajian terlebih dahulu dan tentu saja diprioritaskan keamanan dan kenyamanan untuk bersepeda. Pemprov DKI Jakarta membantah menganak emaskan pengendara sepeda road bike atau pesepeda lainnya terkait digunakannya jalan layang non-tol hingga kawasan Sudirman Tamrin sebagai jalur bagi pesepeda road bike. Kebijakan ini dinilai bentuk pelayanan kepada seluruh warga dan komunitas yang ada di DKI Jakarta. Tidak ada maksud dari kami Pemprov DKI untuk menganak emaskan. Semua tugas kami Pemprov seperti yang sudah sering kami sampaikan, memberikan pelayanan terbaik bagi semua warga, semua komunitas, semua cabang olahraga. Memang sejak pandemi ada peningkatan yang luar biasa terhadap pengguna sepeda. Lantas apa sebenarnya perbedaan sepeda balap dengan sepeda lainnya? Sepeda jenis road bike ternyata memang cocok digunakan di tengah kota dengan medan aspal. Sepeda ini memiliki ciri seperti drop bar atau stang melengkung ke bawah. Sepeda ini didesain untuk kecepatan karena menggunakan roda yang slick tanpa kembang ban tekanan tinggi. Sedangkan sepeda jenis MTB atau sepeda gunung meski bisa digunakan di jalan medan aspal, namun sepeda ini lebih cocok untuk medan jalan yang rusak dan berbatu. Ada juga sepeda hybrid, sepeda BMX, dan sepeda lipat yang saat ini banyak dipakai untuk berangkat kerja atau berolahraga. Pemprov DKI Jakarta memang tengah gencar-gencarnya mengkampanyekan ajakan bersepeda. Bahkan Pemprov DKI berharap perusahaan memberikan insentif bagi karyawan yang menggunakan sepeda ke kantor setiap hari. Perkantoran di Jakarta juga diharapkan menyediakan fasilitas lahan parkir bagi para pengguna sepeda. Sebab sepeda dianggap bukan hanya sebagai alat olahraga, tapi juga alat transportasi. Gubernur DKI Jakarta masih menyusun peraturan gubernur untuk mengizinkan sepeda balap atau road bike bisa mengaspal di jalan umum Jakarta dan akan diumumkan jika sudah rampung. Meski begitu, polisi tetap bisa menilang pesepeda yang keluar dari jalur khusus tanpa ada peraturan gubernur. Sebab kewenangan tilang bagi kendaraan tidak bermotor seperti sepeda yang melanggar aturan sudah tertuang dalam pasal 299 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka pesepeda tetap berada di jalurmu selama di jalan raya. Tim Liputan, JAK TV.